Gelombang demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat di Surabaya sempat terjadi pasca putusan bebas Ronald Tanur yang dituding membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti. Bahkan aksi unjuk rasa ini sempat memanas karena emosi massa yang kecewa dengan putusan majelis hakim yang dipimpin Erin Tuah Damanik. Kini, selain aksi unjuk rasa yang terus terjadi, Ronald Tanur dan majelis hakim yang memutuskan kasus ini juga harus berhadapan dengan para akademisi. Sejumlah akademisi dari Universitas Surabaya mengirimkan amicus curiae ke Mahkamah Agung. Amicus curiae atau sahabat peradilan disusun dengan mengangkat kembali fakta-fakta persidangan. Majelis hakim ini tidak update atau memang sengaja, mungkin bukan sengaja ya, tapi terkesan tidak profesional dalam hal menangani dan mengadili perkara ini. Seolah-olah tidak ada yang bersalah karena tidak ada saksi fakta yang melihat. Lalu kita mengingat sedemikian lewat bertahun-tahun kasus kopi sianida Mirna, apakah ada yang saksi yang memang langsung melihat Mirna juga melakukan membubuhi minuman kopi itu dengan sianida atau apa, juga tidak ada. Tapi Jessica tetap diputus bersalah. Nah, seperti itu. Jadi ada yang namanya circumstantial evidence, bahwa ada bukti-bukti yang tidak langsung, tapi membutuhkan interferensi atau penafsiran-penafsiran yang harusnya dilakukan oleh hakim. Amicus curiae ini diharapkan menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung. Salawati berharap anak politisi PKB dan anggota DPR RI nonaktif itu tidak lolos dari jerat hukum. Sama seperti suara peserta unjuk rasa, melalui amicus curiae ini, mereka menilai hakim tidak memiliki perspektif perlindungan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya resmi memasukkan akte kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya sebagai sikap menolak putusan bebas terhadap Ronald Tanur. Jaksa Penuntut Umum memiliki waktu 14 hari untuk membuat memori kasasi. Jaksa akan merangkum kembali fakta-fakta persidangan yang diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Yang bisa di-highlight itu seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yaitu antara lain mengenai adanya saksi yang tidak melihat satupun pada saat korban itu mengalami penganiayaan maupun pembunuhan. Nah, kemudian selanjutnya itu mengenai tidak diketahuinya penyebab dari kematian korban itu, dan mempertimbangkan bahwa kematian korban itu oleh pengadilan negeri tingkat pertama itu dikarenakan adanya pengaruh alkohol yang berada di dalam lambung. Nah, itu menjadi highlight kami, tentunya nanti akan kami uji kembali di Mahkamah Agung. Jaksa berkeyakinan Dini tewas dibunuh dengan bukti visum et repertum yang menunjukkan adanya luka fatal di organ dalam karena pukulan benda tumpul. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 3 Oktober 2023. Saat itu, Dini datang bersama Ronald ke tempat karaoke Black Hole KTV di sebuah mal di Surabaya. Jaksa menuntut Ronald Tanur dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan penganiayaan berat dengan 12 tahun kurungan penjara. Alih-alih mempertimbangkan bukti-bukti itu, hakim menilai Dini meninggal karena terlalu banyak menenggak minuman keras, bukan karena dianiaya. Miftah Farid, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.